Cicilan pembayaran buy now, pay later dulu hanya untuk produk ataupun jasa dengan harga tinggi. Namun kini pilihan pembayaran tersebut juga tersedia untuk berbagai macam pembelanjaan. Meski sepintas memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tidak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Pernah nggak tiba-tiba belanja barang tanpa keluar uang, hanya klik pay later, barang langsung datang? Tapi, di balik kemudahan ini, ada jebakan yang menunggu. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pay later? Sekejam apa sistem ini? Yuk, kita bongkar. Consumers are feeling the pressure of inflation, and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Pay later atau bayar nanti adalah layanan keuangan yang memungkinkan kamu membeli sekarang dan mencicil pembayarannya nanti. Konsepnya sederhana, pengguna diberikan pinjaman instan yang bisa digunakan untuk belanja online maupun offline. Mudah, cepat, praktis, tapi tunggu dulu, ini nggak semanis yang kamu bayangkan. Kalau kamu nggak hati-hati, bunga pay later bisa membengkak. Rata-rata bunga pay later di Indonesia berkisar antara 2% hingga 5% per bulan. Sekilas kecil, tapi kalau dihitung setahun, angkanya bisa mencapai 24% hingga 60%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga KPR atau kredit kendaraan. Dan kalau telat bayar, denda harian bisa mencapai puluhan ribu. Jadi, makin lama kamu menunda, makin besar utangmu. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, buy now, pay later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Pay later memberikan ilusi kemudahan. Dengan hanya beberapa klik, kamu bisa punya barang impian. Tapi masalahnya, orang cenderung lupa kalau utang tetaplah utang. Mereka yang nggak punya perencanaan keuangan sering terjebak membeli barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhkan, hanya karena kelihatannya murah. Dampaknya nggak cuma soal uang. Ketika tagihan menumpuk, muncul rasa cemas, stres, bahkan depresi. Banyak pengguna pay later akhirnya menggali lubang baru untuk menutup lubang lama. Ini adalah lingkaran setan yang sulit dihentikan. Kalau terus-terusan begini, kebangkrutan bisa jadi hanya soal waktu. Lalu, apa artinya pay later selalu buruk? Enggak juga. Jika digunakan dengan bijak, pay later bisa membantu. Misalnya untuk kebutuhan mendesak atau belanja yang sudah direncanakan. Tipsnya, 1. Gunakan hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. 2. Bayar sebelum jatuh tempo untuk menghindari bunga dan denda. 3. Batasi penggunaan agar tidak lebih dari 10% pendapatan bulanan. Pay later bukan musuh, tapi juga bukan teman yang selalu baik. Semuanya tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Jadi, sebelum klik pay later, tanya diri sendiri, apakah aku benar-benar mampu membayarnya nanti? Ingat, kemudahan hari ini bisa jadi beban di hari esok. Bijaklah dalam berhutang.